Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya awali, kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan tentang pemantapan mutu internal di bidang imunologi. Kelompok kami terdiri dari Fadila Saskia Putri, M. Yanuar Rifki, Nairul Silda, Elisa Afifah, dan Muhammad Aditya Windy. Definisi pemantapan mutu internal. Pemantapan mutu internal merupakan kegiatan pencegahan dan pengawasan yang dilakukan oleh setiap laboratorium secara terus-menerus untuk mencegah dan mendeteksi adanya suatu kesalahan sehingga diperoleh hasil pemeriksaan yang tepat dan teliti. Proses ini ada 3 tahapan penting, yaitu pra-analitik, analitik, dan pasca-analitik. Pemantapan mutu internal adalah pemantapan mutu yang dikerjakan oleh suatu lab klinik dengan menggunakan serum kontrol atas usaha sendiri, dilakukan setiap hari, lalu dievaluasi hasil pemantapan mutu dilakukan oleh laboratorium itu sendiri. Next. Pengendalian mutu di bidang imunologi. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 411 Menkes Per 2010 tentang lab klinik pasal 6A berisi lab klinik mempunyai kewajiban pemantapan mutu melaksanakan pemantapan mutu internal dan mengikuti kegiatan pemantapan mutu eksternal yang diakui oleh pemerintah. Pada pemantapan mutu internal di bidang imunologi banyak hal yang harus diperhatikan, diantaranya yaitu SOP. SOP pengumpulan dan pengembalian spesimen dan pasien, keamanan transferasi spesimen, penyimpanan spesimen dan reagen, persiapan reagen yang akan digunakan untuk tes, penggunaan bahan kontrol dan kalibrator yang terdaftar, dan pelaksanaan pemeriksaan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu pemilihan prosedur, yaitu memperhatikan akurasi, spesifitas, sensitivitas, presisi, biaya, dan kemudian prosedur. Kemudian evaluasi spesifitas dan sensitivitas metode imunologi dengan menguji sampel. Yang ketiga yaitu pengumpulan spesimen. Hindari darah yang lisis dan faktor-faktor yang menyebabkan hemolisis. Kemudian sentrifugasi spesimen yang mengandung presipitat sebelum pengujian. Yang keempat, bahan kontrol. Ada beberapa yaitu yang pertama, bahan kontrol harus dalam keadaan tetap steril dan layak digunakan. Yang kedua, serum kontrol normal atau negatif. Yang ketiga, serum kontrol positif kuat dan serum kontrol positif yang reaktif pada konsentrasi kritis. Yang keempat, yaitu bahan kontrol dengan konsentrasi analit yang rendah. Yang kelima, bahan kontrol yang direkomendasikan oleh produsen tes tertentu harus selalu digunakan. Selanjutnya yaitu serum yang digunakan sebagai bahan kontrol harus distandarisasi oleh standar internasional. Yang ketujuh, bahan kontrol yang termasuk dalam kit komersial tidak dikalibrasi satu sama lain dan seringkali tidak boleh dipertukarkan. Kemudian yang kedelapan, pembekuan dan pencairan ulang bahan kontrol harus dihindari. Selanjutnya yang kelima yaitu reagen imunoserologi. Validasi prosedur dan reagen imunologi dapat dilakukan dengan yang pertama harus memiliki proses verifikasi kinerja prosedur yang tepat. Yang kedua harus memiliki proses verifikasi bahwa reagen akan bereaksi positif dengan zat yang diuji. Yang ketiga harus memiliki proses verifikasi bahwa reagen tidak akan bereaksi jika tidak ada zat yang diuji. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya adalah kesalahan yang dapat mempengaruhi hasil pada pemeriksaan imunologi. Kesalahan yang mungkin terjadi selama proses pemeriksaan di laboratorium itu umumnya dibagi menjadi dua, yaitu kesalahan teknik dan non-teknik. Kesalahan teknik terjadi pada tahap analitik, sedangkan kesalahan non-teknik cenderung terjadi pada tahap pra-analitik dan pasca-analitik. Kesalahan non-teknik biasanya sering terjadi pada tahap pra-analitik atau pasca-analitik. Misalnya, pertama, kesalahan pada pengambilan sampel, termasuk kesalahan dalam persiapan pasien, pemberian identitas, pengambilan, penampungan, pengolahan, dan penyimpanan spesimen.
Kedua, kerusakan spesimen karena penyimpanan atau transportasi. Ketiga, kesalahan pada penghitungan dan penulisan. Dan keempat, kesalahan penulisan dan penginputan hasil pada pasca analitik. Next. Tahap preanalitik sangat penting karena merupakan langkah pertama dalam proses pengujian spesimen pasien. Kesalahan pada tahap ini sering terjadi mencapai hingga 68% karena sulit dikendalikan dan dipengaruhi oleh banyak faktor seperti persiapan pasien. Pentingnya prosedur yang tepat pada tahap preanalitik untuk mendapatkan spesimen yang sesuai dan memperhatikan keselamatan pasien. Laboratorium merupakan mitra klinisi dalam mencapai upaya kesembuhan dan kesehatan pasien. Oleh karena itu, keandalan dan kualitas hasil pengujiannya menjadi fokus utama. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu akurasi dan presisi. Akurasi mengacu pada seberapa dekat hasil pemeriksaan dengan nilai yang sebenarnya, yaitu target value, menunjukkan kemampuan untuk mengukur analit dengan benar setiap kali dilakukan. Penting untuk memantau sensitivitas analitik guna mencegah hasil negatif palsu. Contohnya dalam sistem ELISA atau fase padat, kontrol yang ketat diperlukan pada titik diskriminasi rendah untuk memisahkan hasil positif dan negatif. Presisi adalah tingkat konsistensi hasil pemeriksaan di antara replikat-replikat yang berasal dari sampel yang sama. Ini diukur dengan koefisien variasi dan ELISA untuk antibodi dan antikardiolipin seringkali sulit direproduksi, dengan koefisien variasi melebihi 25%. Laboratorium perlu memahami presisi dan akurasi melalui perhitungan koefisien variasi dan bias untuk setiap parameter. Mengetahui nilai toleransi kesalahan, koefisien variasi, dan bias dari setiap parameter penting bagi setiap laboratorium untuk mengevaluasi sigmometrik dari proses pemeriksaan, yang memberikan gambaran apakah metode pemeriksaan yang dilakukan memenuhi standar kualitas yang ditetapkan. Next. Selanjutnya yaitu uji kualitas pada laboratorium imunologi. Sebelum melakukan pemeriksaan imunoserologi, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam penggunaan antigen dan antibodi. Yang pertama yaitu mematuhi petunjuk pabrik untuk penggunaannya. Yang kedua, sebelum digunakan, kocoklah antigen atau antibodi dalam botol dan sesuaikan suhunya dengan suhu ruangan. Yang ketiga yaitu simpanlah pada suhu yang disarankan. Yang keempat, beberapa reagen serologis tidak boleh dibekukan. Yang kelima, hindari pembekuan dan pencairan yang berulang-ulang. Dan yang terakhir, periksa masa kadaluarsanya dan hindari penggunaan antigen atau antibodi yang masa kadaluarsanya telah terlampaui. Baik, selanjutnya adalah pengujian kualitas antigen. Untuk yang pertama yaitu uji biokimia, yaitu uji antigen dari kuman hidup dengan tabel yang sesuai. Yang kedua adalah uji fisik kimia, yaitu uji antigen dengan hapusan untuk mendapatkan kuman yang spesifik. Yang berikutnya adalah uji aglutinasi. Uji antigen dengan antisera polivalen, kemudian antisera univalen untuk mendapatkan antigen yang sesuai. Yang keempat adalah uji titrasi, yaitu uji antigen dengan antibodi standar dan nya sudah diketahui pada suhu, pH, dan waktu tertentu. Yang kelima adalah uji kemurnian, yaitu uji antigen secara aglutinasi dengan berbagai antibodi untuk melihat adanya reaksi silang. Yang terakhir yaitu uji tindakan percobaan, uji yang digunakan untuk penelitian untuk mengetahui respon tubuh terhadap antigen. Next. Yang selanjutnya yaitu pengujian kualitas antibodi, yaitu uji aglutinasi, uji antibodi dengan antigen standar pada suhu, pH, dan waktu tertentu. Reaksi aglutinasi positif menunjukkan antibodi yang spesifik. Yang kedua, uji titrasi,
yaitu uji antibodi dengan menggunakan antigen standar yang nilai cut-off-nya sudah diketahui. Prosedur ini bertujuan untuk memverifikasi ketiadaan antibodi yang non-spesifik. Yang terakhir yaitu uji dengan berbagai antigen atau larutan NaCl 0,9%. Yaitu pengujian ini untuk meyakinkan bahwa antibodi spesifik terhadap satu macam antigen. Baik, kesimpulan dari pemaparan materi kali ini yaitu dapat disimpulkan bahwa pemantauan mutu internal, pengendalian mutu, dan uji kualitas bahan sangat penting dalam operasi laboratorium imunologi. Tahap analitik, dan pasca analitik harus dikelola dengan cermat untuk mencegah kesalahan dan memastikan hasil pemeriksaan yang akurat. Akurasi dan presisi pemeriksaan imunologi merupakan aspek kunci dalam memberikan layanan yang dapat diandalkan kepada pasien. Dalam konteks ini, ditemukan bahwa pemantauan mutu internal dan eksternal serta validasi prosedur dan reagen imunoserologi memiliki dampak signifikan terhadap keandalan hasil. Fokus pada peningkatan kesadaran akan akurasi dan presisi dalam setiap langkah proses, terutama pada tahap pra-analitik, diidentifikasi sebagai titik penting dalam meningkatkan kualitas layanan laboratorium. Next. Baik, berikut tadi adalah pemaparan dari kelompok kami. Sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.